tujukan kepada layanan yang baik kepada masyarakat. Kita tahu kita pun masih banyak kekurangan. Kita tahu berita-berita tahun kemarin, bahkan di dalam acara laporan tahunan pimpinan Mahkamah Agung kami menyatakan permintaan maaf pada kesempatan ini juga. Kami juga ya sama, mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi yakinlah bahwa apa yang menjadi kekurangan dari apa yang sudah kami lakukan selama ini akan terus kita perbaiki dengan tekad dan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena kehadiran Pengadilan Negeri Probolinggo secara khusus di kota Probolinggo ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani masyarakat, untuk memberikan keadilan. Tentu namanya masyarakat pasti adil itu kan relatif. Nah, seperti itu. Jadi, dan Pengadilan Negeri Probolinggo ini sudah lama loh berdiri. Ya, ini saya bertanya-tanya nih Pak, ini kan ada di Jalan Dokter Saleh ya Pak ya. Di situ Pengadilan Negeri ini sebenarnya sudah ada sejak tahun berapa sih gitu melayani masyarakatnya gitu? Oh, sejak zaman Belanda udah ada sebenarnya. Untuk sejarah Pengadilan Negeri Probolinggo ini. Kalau dulu kita kenal namanya Lanrat. Nah, Lanrat itu sudah ada. Nama lain dari pengadilan? Zaman Belanda. Nah, Lanrat itu pengadilan, kalau dulu pengadilan desa ya istilahnya ya, pengadilan distrik, Lanrat. Nah itu namanya Lanrat di bahasa Belanda. Lokasinya tetap sama di Jalan Dokter Saleh itu? Seingat saya masih itu, kalau di sejarah yang kami pegang dokumennya masih, belum pernah pindah gedungnya. Soalnya kalau setahu saya sih kalau di Bangil gitu kan ada yang lama gitu ya Pak ya, ada. Kalau di Bangil itu yang lama yang di Kota Pasuruan. Iya. Nah itu ruang sidang. Kebetulan saya pernah tugas di Pasuruan, jadi saya cukup tahu banyak. Itu ruang sidangnya memang betul-betul masih satu kantor kejaksaan, satu kantor pengadilan. Nah dulu itu jadi satu kantor kejaksaan dengan pengadilan. Nah sekarang udah enggak, sekarang udah dipisah. Jadi kalau untuk sejarah dari Pengadilan Negeri Probolinggo sendiri sih sudah lama berdiri. Nah karena sudah lama, tentu kita akan tidak selalu akan berusaha untuk selalu memperbaiki diri gitu kan. Bahwa jadi kami juga tidak menutup untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya memberikan masukan, saran, kritik, silakan disalurkan melalui banyak sarana yang kita miliki. Oke, kalau dari data yang saya pegang nih bocoran, sejak zaman Belanda nih ternyata Pengadilan Negeri Probolinggo sudah ada sejak tahun 1931 ya Pak ya. Betul. Dan kebetulan Pak Yusti ini adalah hakim yang ke-32. Ya, kebetulan menjadi ketua pengadilan generasi 32 kan. Ya, generasi ke-32 gitu. Generasi 30. Nah, Pak sempat nggak sih mereview gitu ya Pak dari perjalanan pengadilan negeri dari pertama ada sampai sekarang, mungkin ada cerita atau ada tahapan-tahapan yang terjadi hingga pengadilan sampai sekarang gitu. Kalau itu kita masih nyusun kayaknya ya, kita berusaha untuk karena gini, inilah salah satu kelemahan kami juga sebenarnya, bahwa dokumentasi itu ya kadang ada yang terputus. Nah kami sekarang ini sedang mencoba untuk melacak dari ketua pertama itu sejarahnya seperti para orang lanjut usia. Jadi ada beberapa dua layanan itu yang kami langsung terjun ke masyarakat. Nah, jadi kalau seandainya nih ada masyarakat Kota Probolinggo ini, sekali lagi kita sampaikan nih. Nah, ada yang mungkin membutuhkan surat keterangan yang kemudian atau surat permohonan namun tidak bisa datang secara fisik ke pengadilan, maka tinggal kemudian nanti menghubungi kontak-kontak person yang ada di website kami dengan menunjuk pada titik nanti kita akan menanyakan alamatnya di mana dan kita akan melakukan antar jemput jika memang masih dimungkinkan, atau bisa nanti kita berikan layanan di kediamannya atau di kelurahan terdekat. Nah ini yang kita coba kemarin sosialisasi dengan Kelurahan Mayangan. Itu sudah kami lakukan sosialisasi itu dan ini kami kembangkan terus. Dan itu semua berbasis aplikasi. Dan yang terpenting lagi, semua itu tidak ada biaya jasanya.
artinya biaya jasa. Nanti kalau saya bilang ada biaya, nanti ada biaya matre. Berarti Pak Ketua bilang ada biaya, bukan? Jadi untuk jasa yang kita berikan itu tidak dipungut biaya. Itu seperti itu. Layanan yang lain kita ngomong seperti yang tadi saya bilang, orang mengajukan gugatan, baik itu advokat ataupun masyarakat umum, bahkan mengajukan permohonan, cukup dia membuka di website kalau di nama produknya itu e-code, maka tinggal mendaftar. Kalau dulu orang bayar langsung ke kasir, bayarnya ke kejaksaan. Nah, nanti di kejaksaan yang menangani. Jadi pengadilan cuma ngetok palu doang sekarang tuh. Nggak lagi kayak dulu datang nunggu sidang nanti lama. Terus belum lagi ada yang nawar-nawarin gitu belum lagi ada banyak calo-calo. Kita nggak akan kemungkinan itu sering. Apalagi di pengadilan-pengadilan yang ramai. Saya kebetulan bertugas di beberapa pengadilan yang suka kita bilang itu pengadilan yang jalurnya tuh jalur transit kan banyak tuh. Kayak saya pernah tugas di Ngawi. Wah itu kalau yang namanya seminggu 1000 berkas banyak. Tapi saya bersyukur Probolinggo ini masyarakatnya boleh dibilang lebih banyak yang patuh dengan peraturan lalu lintas, sehingga perkara tilangnya sedikit ya Pak Boy. Sedikit sekali perkara tilang itu. Jadi sebenarnya banyak Mbak. Kalau kita ngomong konten layanan kita ini. Nah kalau zaman dulu nih, bukan rahasia umum untuk orang 1001 masuk sampai ke ruangan-ruangan. Sekarang nggak boleh lagi, nggak ada lagi tuh. Semuanya pelayanan kita pusatkan pada PTSP kami. Semua layanan itu ada di situ. Nah, jadi tidak ada lagi orang-orang yang tidak ada kepentingan atau berkepentingan dengan perkara kemudian bisa masuk sampai ke ruangan yang ada di dalam, itu tidak bisa lagi. Jadi dan semua sudah terekord. Bahkan untuk ruang sidang kami dan PTSP kami itu terekord dengan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pakai CCTV. Jadi pengawasan untuk semua pengadilan. Iya, itu untuk semua pengadilan di Jawa Timur. Nah, jadi karena saya nggak berani ngomongnya di luar Jawa Timur, nanti takut salah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk Jawa Timur itu sudah pasti sidangnya ada rekor dengan atau terkoneksi juga dengan Pengadilan Tinggi Surabaya. Inovasi itu dilakukan untuk apa Pak? Semua itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terpuji yang menyebabkan profesi yang mulia ini menjadi tidak mulia. Bagaimana kita bisa meraih kepercayaan masyarakat kalau kita sendiri tidak berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah profesi yang mulia. Kayak saya bilang tadi, hanya hakim yang dipanggil yang mulia. Profesi lain, seingat saya belum ada ya Pak Boy ya? Belum ada. Nah, belum ada ya? Nah, itu. Nggak ada tandingannya gitu ya Pak? Nah, jangan sampai nanti sudah dipanggil yang mulia, ternyata perilakunya nggak mulia. Nanti berkendali, kita nggak pengen itu. Iya, Pak. Nah, khususnya untuk masyarakat Kota Probolinggo, ya, kami berharap masukan sarannya. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Karena kalau kita ngomong dalam konteks keadilan, tentu keadilan buat si A belum tentu si B merasakan keadilan. Tetapi makanya parameter keadilan yang kita gunakan adalah parameter keadilan yang bermartabat, di mana hakim sudah harus bekerja dengan sungguh-sungguh dengan semua kemampuan yang dia punya mengeluarkan putusan. Nah, itulah. Jadi bukan bergantung kepada apa opini masyarakat, enggak. Itu yang harus kita pahami, bahwa putusan hakim itu tidak didasarkan pada opini masyarakat, tapi bagaimana fakta-fakta di persidangan terjadi. Nah, sekali lagi kami akui bahwa kami bukan lembaga yang sempurna, kami juga masih banyak kekurangan, dan kami akan terus berusaha untuk menghilangkan atau paling data keliling bagi kelompok rentan gitu. Kemudian ada Dian Pilar Emas, yaitu penyediaan fasilitas pelayanan antar jemput bagi disabilitas. Yang minta selamat datang nih ada Bapak Ketua bersama timnya yang hadir di tengah-tengah kita. Bukan selamat yang pengen tanya-tanya langsung, bisa WA boleh ya Pak ya?
bisa WA di 081 336 450. Nah, sebelum kita melanjutkan talkshow kita yang sangat amat menarik ini, kita kasih kesempatan mitra Surakarta semuanya untuk mendengarkan komposisi yang berikut ini. Menit 10 menit Lagunya gimana? kayaknya gitu juga. Cause you're a sky